Selamat pagi anak-anak, sudah siap sekolah minggu hari ini? Ye, sudah pasti siap sekali, Bu. Oke, yuk kita mulai sekolah minggunya. Hai anak-anak sekolah minggu, ketemu lagi di tahun yang baru dan kita wajib bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dari sepanjang tahun 2020 dan sekarang kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Pada saat ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam ibadah hari ini Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati setiap kami supaya kami mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Yohan dan Kak Piput kalau di rumah seneng apa enggak? Bahagia apa enggak? Seneng. Nah, seneng itu tandanya Tuhan hadir loh di rumah kita. Tuhan ikut bersama-sama dengan kita. Setiap kegiatan kita Tuhan juga ikut. Nah, sekarang kita mau nyanyi ya. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Satu kali lagi. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya percaya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Nah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, duduk yang manis, duduk yang baik, supaya kalian bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal layar, kapal laut? Wah, pasti sangat menyenangkan. Kalian bisa melihat pemandangan yang luas dan berada di atas perairan yang sangat indah. Dan kalian bisa menikmati hal itu. Nah, kalian pasti tahu bahwa setiap kapal laut setelah melakukan perjalanan, mereka akan menepi ke dermaga. Nah, supaya kapal-kapal ini tidak hanyut oleh air atau ombak, diperlukan peralatan dalam kapal layar atau kapal laut ini. Salah satu peralatan yang diperlukan yaitu sauh. Adakah yang tahu sauh? Sauh
sama dengan jangkar. Nah, sauh atau jangkar ini merupakan salah satu peralatan yang penting bagi sebuah kapal. Setiap kapal pasti dilengkapi dengan sauh. Minimal ada 4 buah sauh. Keempat sauh ini dipasang di sisi kanan dan kiri badan kapal. 2 buah terdapat di kiri dan kanan badan kapal bagian depan, dan 2 buah lagi terdapat di kiri dan kanan badan kapal bagian belakang. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk dapat berlabuh atau merapatkan ke sebuah dermaga. Selain itu, sauh berperan dalam menjaga keseimbangan kapal supaya tetap tenang dan tahan terhadap arus gelombang dan terhadap angin badai sehingga tidak terombang-ambing. Nah, di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Ibrani, di sana dikatakan bahwa sauh, ya, di ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Lalu apa hubungannya sauh dengan kehidupan kita? Dalam firman Tuhan digambarkan supaya kita tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, saat ini anak-anak kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Semua anak-anak kan sampai sekarang masih melakukan kegiatan sekolah dengan online. Setiap pegawai juga ada yang harus bekerja secara online. Kita sudah hampir kurang lebih 10 bulan kita melakukan kegiatan secara online. Dan keadaan itu membuat orang bosan. Bosan tidak kalian? Pasti bosan. Demikian juga selain bosan mengalami ketakutan, cemas, dan khawatir. Dan tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Dan belum jelas keadaan ini akan berakhir sampai kapan. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar. Di sana ada yang bernama Bapak Abraham. Tuhan Allah memanggil Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya dan menuju ke tempat yang Bapak Abraham tidak tahu. Coba bayangkan bila kalian yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari daerahmu, menuju ke sebuah tempat yang kalian tidak tahu. Pasti itu membingungkan dan menjadi pertanyaan besar buat kalian. Tetapi Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur, dan kamu akan menjadi berkat. Bapak Abraham senang sekali dan menunggu janji Tuhan. Ditunggu tahun demi tahun dan janji itu belum tergenapi. Sampai Bapak Abraham dan istrinya sudah menjadi tua. Mana janji Tuhan ini? Kok sampai sekarang belum terlihat tanda-tandanya? Dan akhirnya
mereka berusaha menggenapi janji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Janji Tuhan bahwa menjadikan keluarganya menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai sekarang mereka belum memiliki keturunan atau memiliki anak. Sehingga pada suatu saat Ibu Sarah memberikan pembantunya yang bernama Hagar untuk menjadi istri Bapak Abraham. Siapa tahu melalui Ibu Hagar ini mereka akan mempunyai anak. Dan ternyata benar, Ibu Hagar memiliki seorang anak dan diberi nama oleh Bapak Abraham bernama Ismail. Tetapi menurut Tuhan bukan dari Hagar, anak Bapak Abraham. Janji Tuhan tetap akan digenapi. Dan Bapak Abraham menunggu lagi, dan semakin tua usia mereka. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan Allah menyuruh malaikatnya menuju ke tempat tinggal Bapak Abraham. Malaikat itu menyampaikan bahwa tahun yang akan datang, Bapak Abraham akan mempunyai seorang anak. Coba lihat, Ibu Sarah tertawa. Mana mungkin, saya sudah tua, kok akan punya anak? Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Bapak Abraham sesuai dengan janji Tuhan memiliki seorang anak. Dan anak itu diberi nama Ishak. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham menunggu, menanti dan berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapannya kepada Tuhan meskipun belum tentu waktunya, tetapi janji Tuhan tetap digenapi. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin keadaan ini menurut kita tidak baik, tetapi bagi Allah tetap baik. Nah, seperti tadi dalam kitab Ibrani, bahwa pengharapan itu sebagai sauh yang kuat bagi jiwa, membantu kita supaya kita mampu bertahan melawan gelombang dan badai kehidupan. Gelombang dan badai kehidupan itu seperti apa? Contohnya ya tentang janji Tuhan yang belum tergenapi, seperti kita saat ini yang belum tentu sampai kapan COVID-19 ini berlalu. Tetapi kita mau belajar untuk berpengharapan kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tambatkanlah hatimu, kokohkanlah apa yang menjadi pengharapanmu di dalam Tuhan, bahwa Dia akan memberikan pertolongan buat kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tetap akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, jangan pernah bergeser hatimu. Jangan pernah takut dan cemas. Tetapkanlah, tambatkanlah hatimu hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah pertolongan yang kuat. Sekali lagi, yang terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19. Di sana dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Cita-citaku pokoknya aku mau jadi YouTuber yang itu. Oke, sudah ditutup matanya. Sekarang kamu ikutin aba-abaku ya. Oke. Sekarang maju perlahan. Maju. Oke, stop. Ke kanan sedikit. Merunduk. Maju sedikit. Ups. Tapi kok dekat sekali ya? Sepertinya tadi agak jauh deh. Iya, kamu harus masih maju lagi. Oke. Sekarang berdiri. Ke kiri sedikit. Kiri, Ya, ke kiri lagi. kiri lagi. Lalu jalan maju perlahan-pelan. Ke kiri sedikit. Kiri
maju. Ops, bahaya. Sekarang kamu harus ke kanan. Ke kanan lagi. Maju. Ke kiri, stop. Situ ada bahaya. Sekarang ke kiri. Oke, sekarang maju pelan-pelan. Ya. Oke, merunduk. Tapi kamu nggak boleh berhenti di sini. Kamu masih harus maju. Yuk kita maju lagi. Oke, sekarang kita mau maju lagi ya. Yuk maju pelan-pelan. Maju pelan. Ke kanan sedikit. Ups, stop. Ada bahaya. Ke kiri. Yap. Sekarang kamu maju pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, kamu sudah sampai tujuanmu. Kamu boleh buka penutup matanya sekarang. Loh, kok dokter? Dari games ini kita belajar kalau Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Sekalipun banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang. Dia lebih tahu dan peduli untuk masa depan kita. Yuk tetap berharap pada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh baik untuk kami. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini ya Bapa. Di sepanjang tahun 2020 Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Engkau sudah menjagai kami dari awal sampai akhir tahun. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami menyerahkan segala pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami berharap hanya kepada Allah Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus. Ya Bapa, segala apapun yang kami pikirkan, kegelisahan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan kami selalu dipenuhi oleh sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, amin.